ngapain juga sih gue pakai rajin minum vitamin segala. Ke dokter kandungan juga lagi. Ntar ujung-ujungnya juga janin gue ini cuma bakalan jadi tumbalnya si Ajeng. Seenggaknya gue harus jaga kandungan ini sampai Ajeng ngasih tahu kapan gue harus tumbalin anak gue. Kamu kenapa sih? Kamu gimana sih? Tadi aku teriak-teriak kok kamu nggak denger? Kenapa? Aku diteror lagi sama hantu. Aduh Zara, hantu. Kamu sampai kapan sih halusinasi kayak begini? Ya ampun Nathan, aku tuh ngapain bohong sama kamu sih? Emang kamu pikir aku tuh seneng apa diteror sama hantu? Kalau kamu memang pengen keluar kamar, kamu kasih tahu aku. Aku mau kok nemenin kamu supaya kamu nggak halusinasi dan takutan kayak begini terus. Ya sebenarnya aku juga berani kalau sendiri, asalkan gak ada hantu yang terus gangguin aku. Om Papi, Manis masih penasaran sama orang yang mau jahatin Adnan di rumah sakit tadi. Justru Papi itu makin penasaran sama anaknya Adnan. Kapan dia dikorbankan untuk jadiin tumbal sama si Zara? Ajeng. Manis pikir Ajeng adalah kuncinya Om Papi. Siapa itu? Ih, dasar Cilo ah. Dudul Manis, ngapain sih malam-malam pakai lari segala ah? Barusan ada orang yang lagi ngikutin kita. Dia ngebuntutin kita terus. Hello, orang siap poses sih Manis. Ih orang nggak ada juga. Halu deh ye. Kalau dia bisa lihat kamu, berarti tuh orang punya ilmu yang tinggi. Berarti itu bukan orang sembarangan ya Om Papi. Om Papi, Manis mau ke tempat Adnan ya. Omai, kamu ikut aku ya, jagain Adnan ya. Karena Manis nggak mau terjadi apa-apa sama Adnan ya Om Papi. Ayo Omai. Duh di mana? Malah bengong. Cepetan susul si Manis. Oh iya Pi. Aduh. Aduh Dudu Manis, mau kemana sih? Buru-buru banget. Duh, kamu kan sebagai teman sahabat, ya harus temani aku dong. Aku cuma pingin pastiin aja kalau Adnan tuh dalam keadaan baik-baik. Gimana, udah enakan badannya? Ya lumayan. Kalau bukan karena kamu lagi ngandung bayi aku, males banget aku mijitin kamu Zara. Kamu memang laki-laki yang baik Adnan. Maka dari itu, aku tidak akan pernah rela kalau kamu bersama Zara. Tenang Manis, jangan sedih. Kalau kata orang bule nih ya, all thing will be alright. Nah itu tuh senyum keles. Itu mah bukan bule barusan yang ngomong, tapi bule potan. Tenang Manis, capcus Eka yang kerjain, oke? Jauh Jahara, rasain nih pijitan gue. Au, aduh. Tuh, rasain lo. Au, Adnan kamu mijitinnya pelan-pelan dong. Omai, kamu mesti hati-hati ya. Karena bagaimanapun Zara lagi hamil anaknya Adnan. Dudu Manis, sorry man sekelupita. Aduh, ih. Kok gak ada siapa-siapa? Kamu dari mana? Habis minum. Tapi barusan kok ada yang mijitin aku? Ya aku. Tapi aku barusan dari luar.
Enggak, udah tidur aja yuk. Selama masih ada aku, Manis, hidup kamu tidak akan pernah tenang, Zara. Aduh, kemana lagi ya? Capek banget. Aku ini sepertinya sudah kehabisan akal untuk menaklukkan hati si Bebek yang ganteng, yang handsome itu. Gimana caranya? Aduh Malampir, terus berjuang ya sampai dapetin Papi Oji. Pasti Papi Oji bakalan seneng banget lihat kegigihan Malampir buat dapetin cintanya Papi Oji. Siapa itu? Udah nggak penting ya, dia siapa dan dia ngapain di situ. Dan ini jadi salah satu ide. Gimana caranya buat dapetin cintanya Papi Oji. Nah, Mak Lampir pokoknya masuk ke jasadnya Tante Sarmi. Terus nih kejar-kejar dia tuh Papi Oji. Pasti Papi Oji bakalan lulus sama Mak Lampir. Iya kan? Abo-abo, tumben idemu cemerlang bener. Ayo kita kerjakan, jangan lama-lama. Amoy, sekarang juga kita temuin Bebek Oji. Omai, Papi itu kan udah kelamaan sendiri ya. Nah sekarang kira-kira Papi itu pengen cari pendamping buat Papi gantiin Mami lo gimana? Lo setuju nggak? Udin Papi tenang. Terada kok yang gantiin juga. Aduh ngapain sih ah? Papi Ozi, ya ampun Papi Ozi. Apa kabar? Saya Syarmi, pengagum Papi Ozi. Saya tuh ngefans banget sama Papi Ozi. Ya ampun Papi Ozi, palanya bening sampai bersih. Bisa aja nih. Jangankan Tante Sarmi ya, semua hantu itu bisa kelojotan sama Papi tobat maksiat. Omai, kalau tante ini kira-kira jadi pengganti Mami kamu gimana? Udin Papi capcus sama Tante Sarmi aja. Dia juga cantik kok, keong manja. Ini Lampir, aduh Papi, udah tuir dah keles. Kurang ajar lo emang gue, berani-beraninya lo ngatain gue. Duh, nih bau apa sih? Kok, Papi, kok beda nih baunya? Wah, udah nggak beres nih. Tante, pakai apaan sih? Bau bengkes ih. Omai, coba lu gelitikin gih. Tutukan, nenek Lampir, nenek bau. Gue udah curiga nih, pasti lu kelakuannya. Bau lu tuh bau pabrik karet. Sana lo Jojo. Berani-beraninya sampian bilang begitu sama saya. Padahal saya ini kan cinta sekali sama sampian, tak ya? Abo. Sarah. Kamu pelan-pelan dong larinya. Kamu harus ingat kamu tuh lagi hamil. Neng lagi hamil ya? Iya Bu, istri saya lagi hamil. Alhamdulillah, Bu doain ya semoga anaknya sehat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sarah, kamu didoain sama orang kok malah kayak begitu sih kelakuannya? Adnan. Adnan, aku mau mangga. Ya udah ntar aku beliin di supermarket, oke? Gak mau, aku maunya mangga itu, mangga hasil nyolong dari pohon orang. Kamu jangan aneh-aneh deh. Ini nggak bener, masa nyolong mangga orang? Ya pokoknya aku nggak mau tahu, aku maunya mangga itu.
Itu bahaya juga, aku harus manjat setinggi itu. Ya udah. Jadi sekarang siapa yang nggak sayang anak? Aku atau kamu? Adnan, jangan melakukan perbuatan konyol itu. Itu sangat membahayakan buat kamu. Ih, Adnan masa gitu aja kamu nggak mau sih? Iya. Oke. Endul kali Wak, kalau kita kerjain Jara itu bertahu rasa nek, ya enggak? Ayo kamu yang manjat. Hello, oh my god, manis. Eka nggak bisa dong manjat tekong Wak. Ih, Kok kamu tekong sih? Kamu lekong apa laki? Kalau kamu laki harusnya kamu bisa diandalkan. Kalau kamu nggak mau terus kamu takut, ya udah aku kasih rok sekarang ya. ih, ya deh manis. Ini demi kamu loh manis. Iya. Duh. Aduh, susah banget sih. Pohon mangga gede banget lagi. Kabar nyampenya ke atas. Aduh. Kuntil. Tekong, kuntil. Aduh sakit sakit beneran. Hoi, turun gak lo? Enak-enakan lu ngambil mangga gua. Ini dia, ini benalunya nih. Turun gak lo? Turun. Gua patahin kakimu golok nih, turun. Daripada gue ini sambit menggolok, mendingan gue kabur. Iya pak. Saya turun. Sembarangan aja lu, naik pon orang. Kalau ngambil mangga, izin dulu dong. Jangan main petik-petik aja. Maaf pak, tapi tolong dengarkan saya dulu. Saya juga melakukan ini sebenarnya terpaksa pak, karena istri saya lagi hamil. Dan dia ngidam pengen makan mangga hasil curian dari pohon orang pak. Oh, jadi istrinya lagi hamil. Tapi nggak baik juga dong. Ngambil mangga orang tanpa izin yang punya. Betul pak, betul. Saya minta maaf pak ya. Ya udah, saya maafin. Lain kali jangan gitu ya. Ya udah, biar saya yang ngambil mangganya. Kasihan istri Anda yang hamil, ya. Oh nggak usah pak, kalau misalkan bapak mengizinkan biar saya ambil yang udah jatuh aja pak. Oh yaudah, silakan ambil aja. Kasihan istri kamu lagi ngidam, ya. Terima kasih banyak pak. Ya, sama-sama. Maaf ya. Kenapa lagi? Kayaknya kurang enak deh Adnan. Kalau makan mangga tapi nggak ada sambal rujak. Sambal rujak? Iya, sambal rujak. Ya, aku nyari di mana jam segini? Ya nyari tukang rujak lah. Masa nyari di tukang tambal ban? Rara, ini udah malam. Adnan, kalau emang kamu tuh sayang sama anak kamu pasti mau cari sambal rujaknya. Bu, lihat tuh cewek dandanannya sih oke, pakai barang mahal. Iya. Kayaknya simpenan si om-om deh Bu. Iya. Lo cewek yang suka morotin bokap gue kan? Lo siapa? Tolong ya kalau ngomong tuh dijaga. Gue Mayang, anak dari om-om yang suka belanjain lu barang mahal kayak gini. Nih lihat nih, tas yang lo pakai, pakaian yang lo pakai, bahkan perhiasan yang lo pakai itu dari bokap gue kan? Ih, dasar girls zaman now. Mau menter, mau cantik, mau oke, mau branded. Usaha keles, please jengong kali. Simpanan om-om, udah malu kali saya nggak zaman. Ih. Aduh, oh my, kamu udah kayak lambe-lambe yang ada di akun gosip. Udah kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kayak gitu apa perlu aku kasih handphone jadul. Asal lo tahu ya, gue nggak pernah ngerasa gangguin bokap lo. Gue cuma ngasih perhatian lebih ke bokap lo.
perhatian selama ini nggak pernah dia dapetin di rumahnya, ngerti lo? Masih aja lagi lo ngeles. Emang ya, lu tuh cewek gak bener tau gak? Udah deh, gak usah ngerasa jadi perempuan paling bener. Emang bokap lo sendiri kok yang bilang, nih lo lihat sendiri. Cuma gue yang bisa ngasih perhatian lebih ke bokap lo, ngerti lo? Omay, ayo kita kepoin yuk. Jadi pingin tahu juga, yuk. Cap cus, cap cus manis. Oh, Sina, kan aku udah bilang sama Om istirahat aja di rumah. kalau Om di rumah tuh badan rasanya malah sakit semua. Karena nggak ada yang perhatiin. Kamu kan tahu sendiri, selama ini yang perhatiin aku kan cuma kamu, sayang. Masa sih Om? Panggil lah. Mayak, Mayak sudah Mayak. Papa, jadi gini kelakuan Papa kalau Papa nggak di rumah ya? Hah? Papa main sama cewek itu? Kenapa sih Pak? Kenapa? Hah? Mayang, dengerin Papa sayang, dengerin Papa. Dia itu bukan apa-apa, dia itu babysitter Papa. Babysitter? Babysitter dapat tas mahal. Ah, yang bener aja. Dasar gadung tukang bohong. Dasar nih kayak kakek, pakai bohong segala lagi. Duh, udah nggak zaman say. Babysitter terus gayanya kayak gitu Pak. Kenapa sih Pak? Papa tuh nggak ngertiin perasaan Mayang. Mayang tuh malu sama teman-teman Mayang Pak. Mayang malu. Papa tuh suka main sama cewek apalagi sama dia Pak. Mayang nggak suka. Papa minta maaf, Papa Kila, sudah cukup ya. Mayang bakal maafin Papa. Tapi Papa harus janji sama Mayang nggak main sama cewek ini lagi. Mayang, cukup, Papa janji. Sekarang kita pulang. Om jangan tinggalin aku Om. Om mau kemana? Om jangan tinggalin aku Om. Dasar perempuan matre. Aku kasih pelajaran kamu supaya gak gangguin laki orang. Mas, topraknya satu ya, pedes. Oh iya Mas. Mana lagi nyari sambal rujak jam segini? Nan, ngapain lo? Sakti. Si Zara nih tiba-tiba ngidam, dia pengen makan mangga pakai sambal rujak. Buset. Mau nyari sambal rujak di mana jam begini? Itu dia makanya gue juga bingung. Cari di mana ya? Toprak tuh. Bang, bisa bikin sambal rujak gak? Nggak bisa mas, itu namanya nyalain kodrat. Saya tukang ketoprak, masa bikin sambal rujak? Adnan, aku lagi ngupas mangga. Kamu pasti suka.
Sarah? Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa sih, Adnan? Kalau keluar tuh lama banget. Kamu tuh benar-benar gak peduli ya sama aku dan anak kamu ini. Loh, kamu ngomong gitu kan? Kamu bilang aku suruh cari sambal rujak. Ini udah dapet sambal rujaknya. Makan sana sendiri. Koran edisi terbaru. Koran. Iya Tante. Ada cepet banget sih jalannya. Min, ada berita apa? Cepet kasih tahu ke saya. Ini Tante, ada berita terbaru. Apa tuh? Seorang gadis ketabrak kereta. Namanya Wulan Tante. Koran. Gak mungkin Wulan. Masa Wulan? Tante kenapa Tante? Sakti. Hah, iya. Wulan mati, Sakti. Bukan Tante. Iya. Tante yang benar Tante. Wulan, maafin Tante, Wulan. Tante gak bisa merawat kamu, Wulan. Tante tenang Tante. Tante mending Tante kita cek aja dulu Tante ya. Enggak, Tante gak kuat, Tante kesana, Tante gak mau lihat, Tante gak mau lihat. Tante, kita kesana aja, kita lihat dulu Tante ya. Ayo Tante, yuk kita ke rumah sakit aja yuk. Yuk kita lihat dulu Tante. Ayo. Masa si Wulan mati, Sakti? Iya makanya ayo kita lihat dulu ya. Ayo. Pelan-pelan Tante ya. Sarah, aku kantor dulu ya. Kamu gak usah pergi-pergi dulu deh. Kamu di rumah aja, makan yang banyak, jaga kesehatan untuk bayi kita. Oke, tapi nanti kamu pulang kerja, jangan lupa beliin aku berlian ya. Berlian? Berlian buat apaan, Sarah? Adnan, ini permintaan bayi kita. Aku gak ngerti deh. Belakangan ini kamu tuh sering banget menghubungkan apa aja sama bayi kita. Semuanya ke bayi kita. Ini itu, aku gak ngerti. Ya udah kalau emang kamu nggak mau nggak apa-apa kok. Aku bisa pergi sendiri keluar. Oke. Kan aku beliin. Ya udah. Tapi aku maunya model terbaru ya. Nanti aku kirim ke kamu fotonya. Dah. Hati-hati sayang. Dasar lu ya cewek jahara. Mentang-mentang nganu anak Adnan, semau maunya lu. Kasihan kamu Adnan. Sampai kapan kamu terperangkap dalam pernikahan semu bersama Zahra? Orang menikah itu harusnya kebahagiaan. Tapi yang kamu dapat? Enak juga sekarang gue hamil. Adnan mau nggak mau jadi ikutin semua maunya gue. Ngantuk ya. Tidur dulu ah. Pasti kuntilanak itu mau ambil janin Zahra. Enggak. Omai, mau nggak mau, kita harus tolong tuh ulat bulu. Kuntil, capcus dong sama si Manis aja. Lu ngapain sih sama dia? Enak aja lu. Kok lawan gue? Lawan lu Tung. Lebih baik sekarang aku pergi. Manis, tolongin Eka dong Manis. Kok Eka sih yang dihajar, Karena Eka bukan Zahra sama dia, Manis. Lu nggak tekong sama Eka, rasain nih.
endul. Bleh. Wulan. Iya tante. Wulan, kenapa kamu harus mati ninggalin Tante, Wulan? Maafkan Tante, Wulan. Tante tidak bisa menjaga kamu dengan baik, Wulan. Kenapa kamu tiba-tiba begini, Wulan? Wulan! Aduh, sabar ya tante, sabar tante. Tante, mungkin memang Wulan lebih baik kali tante kalau nggak di samping tante. Iya. Memang Tante tidak bisa menjaga Wulan. Tante bukan Tante yang baik buat Wulan. Wulan, maafin Tante. Salah ngomong gue. Enggak gitu tante. Sabar tante ya. Udah biarin aja. Wulan, maafin Tante. Wulan, jangan tiba-tiba begini dong, Wulan. Wulan, kamu pasti bercanda ya. Wulan bangun gak? Wulan. Loh, kok Suster, kok ini bukan Wulan keponakan saya? Korban yang meninggal namanya Wulan Adriana, Ibu. Ini Wulan anak saya, Bu. Kenapa gak bilang dari tadi sih? Saya kan malu udah nangis jeritan kayak begini. Oh, jadinya roh jahat itu udah mulai beraksi. Mau ngambil janinnya Adnan dari rahimnya Zara. Iya Om Papi. Manis tuh sebenarnya gregetan sama Zara Om Papi. Karena dia pasti bikin susah Adnan. Dia benar-benar memanfaatkan kehamilannya. Tapi mau bagaimana lagi Om Papi? Manis itu tetap harus melindungi Zara. Menolong dia dari roh jahat yang ingin mengambil janin Adnan di dalam diri dia. Iya juga ya. Aduh, kalau nggak mikirin janinnya Adnan, biarin aja roh jahat tuh cekek janinnya Adnan. Bila perlu gue yang cekek. Aduh, bagaimana dong kalau begini caranya? Motor mobilnya nggak ada yang putus-putus. Susah dong kita nyebrangnya. Aduh, hantu buntil. Lu kenapa sih tikung makan ketabrak? Lu kan hantu, hello. Ih, gue itu bukannya takut nyebrang. Cuma gue takut mobilnya nabrak gue. Nanti kalau udah nabrak, gue tahan polisi gimana? Lu mau tanggung jawab, hah? Ya ampun, ngeles aja lo. Ih, dasar buntil. Ye, gue tuh bukannya ngeles. Bilang aja, lu juga takut kan kayak gue, ngaku lu. Sorry ya, gue bukan tekong, enak aja kalau ngomong. Ih. Goyang ngedompret, goyang ngedompret, goyang ngedompret. Om, minta uangnya Om. Om, belum bayar Om, abis nyanyi tadi. Oh, lo ngamen? Iya, seminggu nggak makan Om, tolong Om. Gue cuma parkir, kenapa lo ngamen? Ya abis belum makan Om, dari tadi. Wah, itu problem lo, enggak. Gue nggak punya duit. Om, dasar orang kayak pelit. Ngamen segitu juga kagak ngasih. Duh, itu pengemis maksa banget sih. Ih, sabar kali Bu. Duh, gimana sih ah? Ini ya, kerjaan lu tuh. Sekarang lu beresin deh sama ibu-ibu. Gue udah kapok, gue udah rumah. Tahu nggak sih sama ibu-ibu? Lagian ya, gue tuh males punya ibu. Lu tahu kan, gue aja lahir dilepahin sama papi. Sumpahin lo, 7 turunan kagak akan makan. Aduh. Galak bener tuh mama. Aduh, ini mah melebihin mak lampir. Tekong, ih. Ah, gue juga males ngeladenin tuh mama. Curiga gue ya, mama stres. Habis makan gak sama cabe kali ya. Ya buntil, sama Osi mereka juga malas. Yuk. Manis. Aduh Mak, suara Mak bagus sekali. Masa sih Neng? Iya, sampai Manis terharu loh dengar suara Emak berkarakter. Tuh emak-emak aja ya, jangan deketin si Manis aja keganjenan. Gatal banget ya kayak kena ut bulu. Neng, tahu nggak? Dulu tuh ibu pernah ikut audisi dangdut dadakan loh. Cuman gagal jadi begini deh. Mak, jangan putus asa ya sayang. Karena setiap usaha yang kita lakukan pasti tidak akan pernah sia-sia. Mak punya mimpi kan? Mak sekarang harus wujudkan dengan berusaha mimpi itu. Semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Sekarang Mak tetap harus berusaha yang gigih ya. Mak, nih ada mic. Bagus, cobain Mak. Pakai mic. Nyanyi bareng yuk Mak.
Kalau sendirian di rumah gue juga takut. Mendingan gue ke kantor Adnan aja deh. Heh. Siapa kamu? Manis! Manis! Siapa dia Manis? Cepat sekali dia menghilangnya Om Papi. Papi yakin banget, pasti itu orang yang berbuat jahat sama Adnan. Dia pengen ambil janin dari rahimnya Zara. Iya Om Papi, Manis tapi masih penasaran. Kapan kira-kira anak Adnan dijadikan tumbal ya Om Papi? Ya, bisa udah melahirkan atau juga masih dalam rahim. Berarti kita harus waspada Om Papi. Karena bisa saja mereka datang dan mengambil anak Adnan. Kapanpun itu. Cong, lu lagian ya, jadi setan ribet amat sih. Pakai diikat segala, lu hantu apa lontong? Ah biarin, yang penting gue masih bisa main catur. Kaknak. Oh. Ah, curang lo. Curang dari mana? Makanya kalau jalan tuh pakai tangan, bukannya pakai mulut. Lu makan pakai mulut. Susah amat sih nyari toilet. Lah ini ada pojokan. Ngocor-ngocor dah gua. Sip gak ada orang. Siapa sih? Ah, ganggu banget. Orang mau kencing juga. Wah, dia ada kapoknya bener ya. Buset dah. Siapa sih? Setan bener. Bodoh ah, gua mau kencing juga ah. Wah, bener gak ada kapoknya lu ya. Bener lu ya. Aduh. Lu lihat ya. Biar lu bisa lihat gue. Hantu pinky. Makanya, lu kalau mau pipis jangan sembarangan. Emangnya gue pisport main pipis-pipisin aja? Lagi ada aja. Lu tuh gak kesambat tuh orang. Iya tuh. Lu jalan. Lu kenapa kejet-kejet gitu? Kena ambeien? Kebelet pipis nih gue. Kebelet pipis? Iya. Nah, terus masalahnya apa emang gue? Tolong dong, bukain tali gue. Mau pipis nih. Ih, lu manja ya, enak aja bukain nama gue. Emangnya lu nenek-nenek? Serius nih, bantuin, bukain. Enak aja. Buka aja lu sendiri. Ngapain nyuruh gue? Terpaksa dah gue kencing sini. Lega juga. Bro, lu lihat. Ini bukannya cewek yang ada dalam video ini? Iya bro, ini cewek yang ada di video ini nih. Wah. Mau kemana nih? Lu mau kemana? Lu lihat dulu dong. Ini lu nggak usah munafik, nggak usah sok suci deh lo. Lu lihat nih. Kita ya, ayo. Ayo dong ikut kita yuk. Dasar laki-laki durjana. Bisanya cuma melecehkan perempuan. Ayo. 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 Ayo, Neng. Ayo, Neng. Hei, siapa yang berani narik gua? Kamu bisa nggak sopan sama perempuan? Setan! Rasain lu lagi endul kan? Manis, tapi itu Pera kenapa sedih Manis? Lihat video di handphone pemuda itu. Iya ya, jadi penasaran Omay. Wah. Jangan-jangan itu video Susilawati lagi Manis. Aduh, gimana nih? Ayah malu. Ayah bener-bener malu. Punya anak hancur seperti ini. Ayah maafin aku, Ayah.
Ayah mengkuliahkan kamu untuk kuliah yang benar, untuk belajar yang benar, bukan menjadi bejat seperti ini. Ayah maafin aku mohon maaf ayah. Mau ditaruh di mana muka ayah ini ya? Ya Allah, nggak nyangka ya, kok jadi begitu anaknya? Iya, padahal kan dia kebanggaan orang tuanya. Iya. Mulai sekarang, kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah menunjukkan wajah kamu di hadapan ayah. Ayah maafin aku. Ayah maafin aku. Bapak, alangkah baiknya Bapak menerima maaf anak Bapak. Karena bagaimanapun dia masih menjadi tanggung jawab Bapak. Apalagi kan anak perempuan, Pak. Sekarang semua orang memandang aku buruk, Ayah. Tapi aku yakin Ayah dan Ibu gak akan memandang aku seperti itu. Ayah maafin aku. Ayah maafin aku, Ayah. Astagfirullahaladzim. Ayah maafin aku ya. Bangun nak. Ayah sadar kesalahan bukan sama kamu. Mungkin ayah juga salah mendidik kamu. Maafin ayah. Maafin aku ayah. Ya, kamu hanya maafkan ayah juga ya. Sayang, hal yang paling sulit dalam diri seorang wanita itu adalah menjaga harga dirinya. Jadi, sebelum kamu melakukan apapun, sebaiknya kamu dipikir dulu. Kamu mau? 15.003 kolornya Pak. Kolor. Itu Bang Kolor tuh. Kolornya Pak, 15.003. Aduh, lu jorok banget sih. Dari tadi ya, gua perhatiin gurak-garuk. Lu kena kudis. Ini celana belum saya cuci 20 tahun. Aduh. Ini lu jorok banget sih lagi jadi orang. Kolor. 15.003. Ada yang jual kolor nih. Ada warna hijau lagi. Pas nih buat saya. Ini bagus dah lu beli tuh ya. Biar nggak kudisan tuh selangkangan lu. Ya, 15. Ini baru cocok buat saya. Cocok sih cocok ya. Lu nggak boleh seenaknya kayak gitu. Matiin usaha orang tau nggak? Aku cobain lah. Jangan. Enak aja lu ganti celana seenaknya di sini. Nanti mata gua katarak. Gatel udah nggak tahan, udah nggak ada. Ya gatel sih gatel dong lu tahan. Ganti di sono di mana kebon kek. Udah gatel. Hai Adnan. Zara, kamu ngapain kesini? Aku pengen ketemu kamu aja, emang nggak boleh? Tapi aku masih ada urusan di luar, urusan kerjaan. Baru aja mau jalan aku. Kamu pulang aja ya? Enggak. Kenapa lagi sih? Kamu tuh ngerti gak sih? Aku tuh bosan di rumah terus. Apalagi aku tuh selalu aja dihantui sama setan-setan itu. Dihantuin sama siapa? Adnan, kamu tuh gak pernah ngerasain apa yang aku rasain, tau gak? Oke Zara. Yaudah kamu boleh jalan-jalan deh biar kamu seneng. Tapi inget ya, kamu harus jaga tuh anak kita. Udahlah Adnan, aku tuh lebih ngerti jaga anak daripada kamu. Jadi sekarang Adnan udah terikat sama anak itu. Wah, gak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara untuk menyelenyapkan janin yang ada di dalam kandungannya Zara. Aku mesti lebih perhatian sama Zara. Lebih jaga dia dan ninggalin dia kayak begini. Mati lagi lampu. Nggak nyala lagi di senter.
Zara, kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau kamu mau kode rumah? Apaan tuh? Tante bikin Kaget kaget aja. Tante. Apa sih laki-laki teriak begitu? Tante juga jadi kaget. Emang ada apa sih? Itu Tan, seperti ada makhluk misterius. Masa? Di gerobak? Rambutnya panjang. Jangan-jangan Jangan pukul saya. Saya cuma mau ngambil gerobak saya. ini siapa sih? Dia wanita yang saya temukan sejak 3 bulan lalu. 3 bulan? 3 bulan udah begini? Kok bisa sama ya? Keponakan saya juga hilang udah 3 bulan. Jangan-jangan ini keponakan saya lagi. Hah? Ini keponakan saya, Pak. Wulan ini Tante. Wulan bangun, Wulan. Ini Tante. Wulan. Kok diem aja sih, Pak? Hah? Sejak 3 bulan lalu saya temukan dia memang sudah begitu. Denyut nadi dan detak jantungnya juga masih berfungsi. Dia juga masih bernapas. Dia masih hidup, Bu. Alhamdulillah. Bantuin bawa pulang. Ayo, ini keponakan saya. Aduh, Wulan. Akhirnya Tante ketemu juga sama kamu, Nak. Ayo, dorong ke rumah saya. Ayo cepet. Aduh, Wulan, sabar ya Wulan ya. Kok sekarang suara dari bawah tempat tidur? Ambil nggak ya? Tapi kan gue perlu telepon itu untuk nelpon Ajeng. Seperti ada kekuatan lain, Om Papi, di depan rumah Zara. Om Papi, itu seperti suara Zara lagi meminta pertolongan, Om Papi. Iya Manis, tapi ada kekuatan yang menghadangi kita Manis. Adnan, tolong aku, Adnan.
Sepertinya roh jahat itu lagi berusaha untuk ambil janin Zara. Sebaiknya kita harus menyelamatkan Zara dan janinnya itu. Hei! Akhirnya pergi juga tuh roh jahat. Omay, nih ya, di warung ini nih biasanya banyak yang dagang es krim. Hantu buntil, percuma keles ada warung, ketintus ada dutrek. Ngapain lo? Lu ya, udah jadi hantu kampungan, Nora. Sekarang hantu kere lagi, duit aja nggak ada. Lu gimana sih? Aduh. Gue ada ide nih, Cong. Apa sewa? Biasanya nih, tuyul gini kan banyak duitnya. Lu minta dia sama dia tuh. Gak ada duit. Nih, malah bekas kerokan. Nih. Ih, lu bagaimana? Masa kasih duit gobangan begini? Mana ada akinya lagi? Geli nih, pegang. Ih. Tiba-tiba perasaan aku nggak enak ya. Coba aku telepon Zara. Dia angkat lagi. Aku pulang aja deh. Om Papi, coba lihat itu Zara, Om Papi. Apa jangan-jangan roh jahat itu berhasil mengambil janin Zara? Adnan! Zara! Kamu kenapa? Sekarang kamu percayakan kalau aku tuh selalu diganggu sama makhluk-makhluk astral itu. Aku udah bilang sama kamu kan, Adnan. Zara! Zara, aku mesti lebih perhatian sama Zara, lebih ngejaga dia dan ninggalin dia kayak begini. Oke, mati lagi lampu. Kayak nggak nyala lagi di senter. Zara, kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau kamu mau kode rumah?